Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, pantas saja kalangan Aswajak KW, kebanyakan dari pengikutnya tidak mendapat pemahaman yang benar mengenai bid'ah. Mereka rancu dalam memaknai bid'ah, dan mereka rancu juga dalam mendefinisikan bid'ah. Ini dikarenakan panutan mereka yang menjadi ikutan mereka, tempat di mana mereka bertanya tentang masalah ini juga memberi jawaban yang rancu, jawaban yang bias, sehingga pemahaman yang mereka dapatkan juga rancu dan bias. Nah, contohnya seperti di dalam cuplikan video berikut ini. Saya sering ke masyarakat itu menyampaikan yang seperti disampaikan Cak Nun, jadi nyuri ilmu nggih. Ini bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang, ini begini. Apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada, dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia, itu berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan, maulidan dan sebagainya bagus, saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun Cak Nun? Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Oh jonjor kene, si aku harus pasang akun Twitter, iki ana hadise ra ya? Amo daro kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhoh. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh gak? Nek Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Dadi kene mlaku ngene kabeh. Mutiar kowe. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah orang ngongkon salat, ojo salat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Qur'an. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing, karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah ngepit, wah Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nah, sobat-sobat, inti dari cuplikan video tadi
ya sebenarnya penanya tersebut menanyakan ya masalah amalan bid'ah. Tapi jawaban dari Cak Nun, dia memberi contoh yang rancu mengenai bid'ah. Meskipun dia benar membagi bahwa ada ibadah mahdoh dan goiro mahdoh, atau ada ibadah dan ada muamalah. Ya, Cak Nun benar. Ya, ibadah itu harus ada perintahnya. Muamalah ya sampai ada larangannya. Ini kurang lebih ya jawaban dari Cak Nun. Pertanyaannya sekarang sobat-sobat, amalan yasinan tahlilan ini posisinya di mana? Apakah termasuk ibadah goiro mahdoh atau mahdoh, atau ibadah termasuk ibadah atau muamalah? Di mana posisinya? Kalau dikatakan goiro mahdoh, artinya ini adalah bidang muamalah. Tetapi kenapa ada ritual? Kenapa ada kalimat-kalimat thayyibah dan diadakan rutin setiap ada orang yang kematian? Nah, kalau ini mau dikatakan muamalah, kalau katakan ini ibadah, maka harus ada sunnahnya, harus ada dalil perintahnya. Nah, ternyata dalil perintahnya tidak ada. Muamalah itu kan hubungan antara manusia tentang masalah-masalah yang di luar ibadah, yang aturan ibadah sudah baku. Yasinan dan tahlilan ini kan dibakukan. Ada ritualnya, ada tertib acaranya, dan selalu diadakan ya berhubungan dengan kematian. Amalan ini tidak masuk dalam ibadah, tidak masuk dalam muamalah. Tetapi campur aduk antara keduanya dan menciptakan satu amalan baru. Ya, satu amalan yang dikategorikan bid'ah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah ketika beliau menjadi khotib pada sholat Jumat. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatun finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap yang sesat di neraka. Rasulullah juga bersabda, dasa fi amrina haja ma laisa minhu fahuwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi rawahu Muslim, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangkan hal yang baru dalam urusan agama kami yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, barang siapa mengerjakan amal tanpa dasar perintah kami, maka ia tertolak. Nah, jadi jelas ya, amalan yang ditanyakan oleh penanya masuk bid'ah dan tertolak. Contoh-contoh yang diberikan oleh Cak Nun itu semuanya muamalah.
masalah berjalan, masalah mancing, atau masalah internet. Ini bukan ibadah. Ya, ini muamalah. Atau ini bukan ibadah mahdoh, akan tetapi goiro mahdoh. Yang dalam masalah muamalah, Nabi sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi kalau ada yang mengatakan ya kulu itu tidak berarti semuanya. Bisa berarti sebagian. Sehingga ada yang berpemahaman tidak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Kemudian mereka menisbatkan dengan pembagian bid'ah Imam Syafi'i. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i adalah bid'ah secara bahasa. Ya contohnya masalah dunia. Dalam masalah dunia, ya memang tidak dilarang melakukan bid'ah. Seperti internet, HP, dan sebagainya. Itu bid'ah. Tetapi bid'ah ini bukan yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sudah membatasi kalau masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Artinya jelas, kullu yang dimaksud oleh Rasulullah, ya kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat adalah yang berhubungan dengan amal ibadah. Yang mana amal ibadah ini harus berdasarkan perintah atau berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jawaban-jawaban seperti Cak Nun inilah yang akhirnya banyak pengikut-pengikutnya berpemahaman rancu, berpemahaman bias. Karena mereka mempersempit definisi bid'ah dengan mengatakan tidak ada contohnya, tidak ada di zaman Nabi. Kemudian mereka perluas contohnya yang tidak ada di zaman Nabi. Ya jelas banyak yang tidak ada di zaman Nabi sekarang. Dari motor, mobil, pesawat, HP, internet, dan sebagainya. Kalau definisi bid'ah seperti itu. Tetapi definisi bid'ah, ya, bid'ah itu menyerupai syariat. Makanya yang melakukan tidak merasa berbuat salah, berbuat sesat. Yang menyerupai syariat dan menyelisihi sunnah Nabi. Nah, jadi kesimpulannya, posisi dari amalan, tahlilan dan yasinan, ya, tidak termasuk ibadah, tidak termasuk muamalah, akan tapi campuran dari keduanya, dan itulah yang menghasilkan bid'ah. Yang menurut sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatun finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap yang sesat adalah di neraka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.